Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Faiz dengan NIM 24042126 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT pada mata kuliah Statistika Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar statistika dan data. Pertama, statistika. Dalam bahasa Latin, Statisticum Collegium disebut juga dengan Dewan Negara. Dalam bahasa Italia, statista, negarawan atau politikus. Dalam bahasa Jerman, state atau ilmu tentang negara. Dalam bahasa Inggris, statistik, ilmu mengenai pengumpulan data dan klasifikasi data. Dalam KBBI, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Sedangkan dalam BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, statistika adalah sekumpulan metode ilmiah yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil untuk menyajikan informasi yang benar dan berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan penulisan. Statistika mempelajari metode atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data. Dengan kata lain, statistika lebih menekankan pada konsep teori serta prosedur ilmiah yang digunakan dalam mengolah data agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Lalu statistik. Statistik merupakan hasil berupa data atau angka-angka yang diperoleh dari penerapan metode statistika. Biasanya digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi nyata dalam bentuk angka, misal jumlah penduduk, tingkat pengangguran, rata-rata nilai ujian, dan lain sebagainya. Statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang ditinjau dari segi penerapannya, dengan resiko keliru paling kecil. Langkah-langkah metode ilmiah: merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan, pernyataan-pernyataan atau hipotesis, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan, mengambil kesimpulan. Tinjauan umum dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pendidikan, guru menganalisis nilai ujian siswa untuk mengetahui rata-rata kelas, siapa yang perlu bimbingan tambahan, dan bagaimana perkembangan prestasi dari waktu ke waktu. Di bidang kesehatan, rumah sakit menggunakan data pasien untuk menghitung persentase tingkat kesembuhan, angka kematian, atau memprediksi kebutuhan obat dan tenaga medis. Dalam perdagangan, pedagang menghitung barang yang paling laku dijual, tren permintaan, serta membandingkan keuntungan bulan ini dengan bulan sebelumnya. Dalam pemerintahan, digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang didasarkan pada hasil perhitungan seperti nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika, nilai ekspor, harga minyak, tingkat inflasi, nilai investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Mahasiswa mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data ketika menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Selanjutnya, fungsi statistika. Statistika berfungsi untuk alat bantu memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah yang rumit, kabur, dan tidak pasti. Alasannya, fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan. Data yang rumit dapat disederhanakan. Data dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Digunakan sebagai teknik perbandingan, dapat digunakan untuk menginterpretasi beberapa masalah secara simultan. Dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya, kegunaan statistika. Statistika berguna untuk meneliti atau menentukan sampel yang representatif, membaca data yang telah dikumpulkan semudah mungkin, melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang diteliti, melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti, membuat prediksi untuk masa depan atau masa lalu, melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Aplikasi statistika. Aplikasi statistika dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, sosial, maupun bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam pemerintahan, untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk, dalam prosedur jejak pendapat atau polling misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jejak cepat atau quick count. Selanjutnya, keterbatasan statistika.
tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena persoalan. Alasannya, statistika hanya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal, hasil-hasil analisis. Statistika hanya merupakan pendekatan, bukan kebenaran matematik. Statistika dapat digunakan untuk memberi kesimpulan yang keliru, kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Statistika hanya alat untuk membantu peneliti memudahkan memahami dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh. Tugas peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh, membahasnya lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan teori-teori yang mendukung serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika deskriptif membahas metode pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan, pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi menarik. Kegunaannya, kumpulan data yang tersaji dengan ringkas dan rapi dapat memberikan informasi inti. Data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya, dan meneliti hubungan keduanya. Berperan penting dalam persiapan analisis data. Deskriptif statistik. Ini adalah bentuk dari tabel. Contohnya sebagai berikut. Salah satu dampak yang dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Agustus 2004 jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta. Februari 2005 sebesar 10,9 juta. Berikut adalah jumlahnya. Tabel kotak pink menunjukkan tahun dan angka pengangguran yang terdapat pada tahun yang telah ditentukan. Yang kedua, statistika induktif atau inferensial. Jika data berdistribusi normal, maka analisis dapat dilakukan dengan metode parametrik. Namun jika data tidak normal, maka harus digunakan metode non-parametrik. Statistik inferensial. Setelah dilakukan uji coba terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi jika dalam pengujian data tersebut terbukti distribusi data tidak terdistribusi dengan normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Contoh metode statistika parametrik: uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, kolerasi persen, perancangan percobaan 1 atau 2 jalan ANOVA parametrik, dan lain-lain. Statistik non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Contohnya Bionimal test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebaran. Selanjutnya, statistika non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal atau nominal. Selanjutnya kita membahas data. Data adalah fakta atau informasi atau statistik yang diperoleh dari penghitungan atau pengukuran. Data sangat bergantung dari definisi operasional variabel penelitian. Jenis data berdasarkan sifatnya. Data kualitatif dan kuantitatif. Data nominal berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi ciri posisi data secara tidak dilakukan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, data ordinal. Jenis pekerjaan. Data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan ciri. Posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan
operasi matematika. Contoh usia, ranking, tingkat pendidikan. Data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri, tidak ada kategorisasi, dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan OC dan OF. Sistem kalender. Data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan punya titik nol absolut. Cirinya, tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan dengan operasi matematika. Skala pengukuran. Skala nominal angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria 1, wanita 2, dan waria 3. Skala ordinal. Angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2, ranking 3. Skala interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Skala rasio mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. 4. Skala pengukuran dan statistik yang cocok untuk masing-masingnya. Skala nominal, modus frekuensi, koefisien kontingensi, dan median persentil digunakan untuk tes statistik non-parametrik. Interval dan ratio. Interval yang digunakan untuk tes statistik non-parametrik dan ratio digunakan untuk tes non-parametrik dan parametrik. Populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel adalah satu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Penyajian data. Data adalah tabel atau daftar, tabel klasifikasi tunggal, ganda, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi, diagram atau grafik. Diagram terdapat beberapa, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, diagram peta. Contoh tabel klasifikasi tunggal sebagai berikut. Berikut contoh tabel klasifikasi ganda, di mana data yang diperoleh adalah tentang jumlah pemeluk agama di Sawalunto pada tahun 2009 sampai 2012. Contoh tabel kontingensi, yaitu jumlah penduduk kota Sawalunto pada tahun 2014. Selanjutnya ada distribusi frekuensi, yaitu mengelompokkan data interval rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Yang lalu membuat distribusi frekuensi dengan mencari sebaran, yakni selisih antara data yang paling besar dengan data paling kecil. Menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 7. Menentukan panjang kelas dengan rumus P sebaran banyak kelas. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi. Yang kita lihat sekarang adalah contoh diagram batang. Selanjutnya, grafik batang tunggal. Jumlah kasus baru HIV dan AIDS dari tahun 2004 sampai 2008. Tabel tertinggi menunjukkan pada 2008 jumlah kasus HIV merupakan yang tertinggi. Selanjutnya, grafik batang berganda atau multiple bar chart. Contohnya adalah data perbandingan time series. Selanjutnya, diagram garis atau line chart. Selanjutnya, jumlah anggota DPRD Kota Sawalunto pada periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014 yang bersumber dari Sawalunto dalam angka sebagai berikut. Selanjutnya adalah grafik garis tunggal TFR Indonesia tahun 1997 sampai 2007. Berikut adalah contoh diagram lingkaran atau pie chart. Berikut diagram lingkaran tentang jumlah penduduk kota Sawalunto berdasarkan kecamatan tahun 2011. Terlihat bahwa kecamatan Barangin memiliki jumlah penduduk terbesar saat itu. Selanjutnya presentasi
cocok data distribusi tunggal, di mana terdapat presentasi pria kawin yang pernah mendengar tentang HIV atau AIDS. Selanjutnya, statistik bencana alam di Indonesia, di mana bencana alam banjir dan gunung Merapi merupakan yang bencana banjir dan gempa bumi merupakan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Selanjutnya, contoh diagram peta, di mana terdapat daerah-daerah yang menghasilkan jenis buah-buahan. Selanjutnya, diagram peta. Lalu ada kondisi tektonik Indonesia. Selanjutnya, peta seismisitas Indonesia pada tahun 1973 sampai 2005. Selanjutnya, gempa merusak dan tsunami pada periode 1991 sampai 2006. Berikut contoh diagram lambang. Diagram tersebut menunjukkan lulusan Universitas X pada tahun 1985. Berikut contoh diagram lambang. Selanjutnya, contoh grafik histogram harga saham. Berikut contoh poligon, di mana garis tunggal menunjukkan jumlah frekuensi F. Selanjutnya, contoh kurva Ogive. Kesimpulannya, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna, dan keberadaannya sangat penting karena membantu manusia memahami fenomena, membuat prediksi, serta mengambil keputusan yang lebih objektif dan rasional. Singkatnya, statistika adalah jembatan antara data dan keputusan, serta menjadi alat ilmiah yang menjadikan informasi lebih bermakna dan akurat. Statistika terbagi menjadi deskriptif untuk menggambarkan data apa adanya, dan inferensial untuk menarik kesimpulan atau generalisasi sampel ke populasi. Aplikasinya meluas ke berbagai bidang seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, teknologi, hingga penelitian ilmiah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya jabarkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.